Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arini Amalia Widiansyah, NPM 10010122020 dari Fakultas Syariah Prodi Ahwal Al-Syahsiah, ingin mempresentasikan hasil laporan kuliah kerja lapangan dengan judul Prosedur Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasari. Pencatatan perkawinan dinilai sangat penting karena sudah jelas tertera di dalam aturan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimana pada pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Ketentuan ini menegaskan bahwa aspek spiritual dan keyakinan menjadi dasar utama dalam penentuan keabsahan suatu perkawinan. Pada pasal 2 ayat 2 pun dijelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, di samping harus sah menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, pernikahan juga wajib dicatatkan secara administratif sesuai dengan hukum positif. Maka dari itu, Undang-Undang Perkawinan menganut sistem dualistik, di mana keabsahan perkawinan ditentukan oleh hukum agama dan keberlakuan secara hukum negara ditentukan melalui pencatatan perkawinan di kantor urusan agama. Pencatatan perkawinan dapat dilakukan di kantor urusan agama atau biasa disebut KUA, yaitu unit kerja di bawah Kementerian Agama di tingkat kecamatan. KUA menjadi garda terdepan dalam pelayanan keagamaan bagi umat Islam. Tugasnya meliputi pencatatan nikah, rujuk, pembinaan masjid, pengawasan zakat, wakaf, dan kegiatan sosial keagamaan lainnya, serta administrasi dan pengarsipan kantor. Tujuan saya melakukan KKL adalah yang pertama, sebagai syarat mata kuliah KKL, yang kedua untuk mengetahui secara langsung bagaimana prosedur pelaksanaan tugas di kantor urusan agama Kecamatan Sukasari, dan yang ketiga untuk mendapatkan pengalaman dan wawasan bagaimana dunia kerja khususnya di bidang pencatatan perkawinan. Landasan teori atau dasar hukum mengenai pencatatan perkawinan dijelaskan dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Yang pertama ada Undang-Undang Republik Indonesia, yang kedua ada Instruksi Presiden, dan yang ketiga ada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia. Untuk di Kecamatan Sukasari sendiri ada 4 jabatan. Yang pertama Kepala KUA, yang kedua Penghulu, dan yang ketiga Penyuluh, serta yang terakhir Petugas Tata Usaha Negara atau Petugas Administrasi. Untuk kepala KUA-nya sendiri dijabat oleh Haji Dadang Sumarna SAG, dan di sana ada 2 orang penghulu, 8 orang penyuluh, dan 2 orang di bidang tata usaha atau di administrasi. Tahapan pertama pada pencatatan perkawinan yang pertama adalah pendaftaran, yang dimana pada pendaftaran tersebut ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon pengantin. Yang pertama, surat kehendak nikah dari kelurahan atau bisa disebut N1, surat rekomendasi nikah dari KUA, fotokopi KTP calon pengantin, fotokopi KTP orang tua, saksi, kartu keluarga, akta kelahiran, ijazah terakhir, dan ada pas foto ukuran 2x3 dan 4x6. Untuk TNI Polri, Janda Duda, dan WNA sendiri terdapat syarat tambahan. Dan untuk calon pengantin yang berusia 19 tahun, di bawah 19 tahun, mereka harus melakukan dispensasi nikah terlebih dahulu ke pengadilan agama. Setelah tahap pendaftaran selesai, KUA lalu memeriksa berkas agar tidak ada yang keliru dan tidak ada kekurangan di dalamnya. Setelah semuanya dinyatakan lengkap, maka dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu akad nikah. Pendaftaran akad nikah sendiri harus dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum akad nikah. Namun, apabila akad nikah ingin dilaksanakan kurang dari 10 hari kerja setelah pendaftaran, maka Catin harus mengajukan dispensasi ke kecamatan dengan alasan yang jelas. Pada hari akad nikah dilaksanakan dan selesai dilaksanakan, maka para pengantin langsung mendapatkan buku nikah saat itu juga. Alasan mengapa 10 hari kerja, pendaftaran selambat-lambatnya 10 hari kerja adalah untuk memberikan waktu cukup kepada KUA dalam penerbitan buku nikah. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara saya, prosedur perkawinan di KUA Kecamatan Sukasari sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun mengenai pendaftaran sekurang-kurangnya selambat-lambatnya 10 hari sebelum akad nikah, pada praktiknya
KUA membolehkan melakukan akad nikah kurang dari 10 hari dari pendaftaran tanpa dispensasi dari kecamatan. Akan tetapi pencatatan dilakukan di KUA tetap sesuai dengan ketentuan bagaimana seharusnya pencatatan itu dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa ada ketidakselarasan dalam teori dan praktik. Akan tetapi praktik di lapangan memberikan kelonggaran agar tidak terpaku dan memberatkan masyarakat dalam melaksanakan pernikahan. Untuk kendala yang saya temui di KUA yaitu masyarakat melakukan akad nikah, mereka mempercayakan posisi penghulu kepada ahli agama setempat. Ahli agama setempat tersebut menjanjikan bahwa akan mendaftarkan perkawinan mereka ke KUA. Namun pada kenyataannya, penghulu tersebut tidak mendaftarkan perkawinan tersebut ke KUA, sehingga KUA tidak memiliki catatan administratif terhadap perkawinan tersebut. Kendala lainnya yang sering saya temui yaitu masih cukup banyak masyarakat yang kehilangan buku nikah dan kemudian mengajukan penerbitan duplikat buku nikah. Hal ini menunjukkan masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan serta menjaga dokumen perkawinan sebagai bukti hukum yang sah. Demikian hasil pemaparan laporan kuliah kerja lapangan saya. Semoga paparan ini bermanfaat dan dapat memberikan gambaran mengenai prosedur pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Sukasari. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.